Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Dan gue sangat kecewa dan gue akan propose untuk diganti. Indra Syafri diganti, akan gue bilang. Oke. Indra Syafri trending topik usai Timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Indra Syafri menjadi trending topik di platform X setelah Timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Kekalahan 1-3 dari Timnas Uzbekistan U20 membuat netizen mempertanyakan kapabilitas Indra Syafri di level Asia. Perjalanan Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 tergabung di grup C. Namun, harapan tinggi yang dibebankan kepada skuad Garuda Nusantara justru berakhir dengan kekecewaan besar. Pada laga perdana, Indonesia takluk 0-3 dari Iran U20. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi anak asuh Indra Syafri. Dari segi permainan, Timnas Indonesia U20 terlihat kesulitan menghadapi tekanan tinggi lawan. Laga kedua melawan Uzbekistan menjadi kesempatan terakhir untuk menjaga asa lolos. Namun, skuad Garuda Nusantara kembali kalah 1-3. Kekalahan ini memastikan Indonesia tersingkir dari turnamen, menutup peluang lolos ke perempat final dan Piala Dunia U20 2025. Kegagalan munculkan berbagai analisis terkait penyebab utama Indonesia gagal bersaing. Beberapa faktor yang menjadi sorotan adalah 1. Kelang dalam mengantisipasi bola atas. Dari total 6 gol yang bersawang Indonesia, 5 diantaranya berasal dari skema bola mati atau umpan silang. Ini menunjukkan kurangnya persiapan dalam mengantisipasi ancaman dari Bodara. 2. Taktik yang kurang variatif. Permainan Indonesia dianggap monoton dan mudah ditebak. Serangan yang mengandalkan kecepatan tanpa variasi taktik membuat lawan membendung pergerakan pemain Indonesia. 3. Mental bertanding yang kurang kuat. Setelah tertinggal, Indonesia kesulitan untuk bangkit. Hal ini menandakan bahwa aspek psikologis masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. 4. Persiapan yang kurang maksimal. Timnas Indonesia U20 menjalani beberapa laga uji coba sebelum Piala Asia U20 2025, namun sebagian besar melawan tim yang levelnya lebih rendah. Indra Syafri dan masa depannya di Timnas. Setelah kegagalan ini, banyak suara yang mendesak PSSI untuk mengevaluasi posisi Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2027, namun dengan hasil ini, tak sedikit yang meminta agar kursi kepelatihannya dievaluasi lebih cepat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah mengisyaratkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap Timnas U20. Meski belum ada keputusan resmi, opsi pemecatan Indra Syafri bisa saja menjadi pilihan. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa Indra Syafri masih layak diberi kesempatan, mengingat pengalamannya membangun talenta muda. Namun sebagian besar netizen menganggap bahwa Indra hanya unggul di level ASEAN, tapi kesulitan membawa tim ke level Asia atau dunia. Jika Indra Syafri benar-benar diberhentikan, beberapa nama sudah mulai disebut-sebut sebagai kandidat penggantinya. Salah satunya adalah Winston Bogarde, mantan asisten pelatih Patrick Kluivert di Adana Demirspor. Harapan ke depan untuk Timnas Indonesia U20. Meskipun tersingkir, Piala Asia U20 2025 memberikan pelajaran penting bagi Timnas Indonesia U20. Untuk bersaing di level Asia, Indonesia harus meningkatkan kualitas taktik, fisik, dan mental pemain. Evaluasi menyeluruh dari PSSI sangat diperlukan agar Timnas Indonesia U20 bisa lebih kompetitif di masa depan. Dengan hasil ini, sepak bola Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan besar. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 sudah pupus, namun perbaikan masih bisa dilakukan agar ke depan Timnas bisa lebih berprestasi. Fans Timnas Indonesia desak PSSI pecat Indra Syafri usai kegagalan di Piala Asia U20. Setelah kalah 0-3 dari Iran U20 dan 1-3 dari Uzbekistan U20, Indonesia dipastikan tersingkir dari fase grup tanpa sekalipun meraih kemenangan. Kekecewaan pun meluas di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Kini, fans Timnas Indonesia ramai-ramai meminta PSSI untuk memecat pelatih Indra Syafri, seperti halnya federasi memutuskan kontrak Shin Tae-yong di awal 2025 lalu.
Tuntutan ini semakin menguat di media sosial. Nama Indra Syafri pun menjadi trending topic di platform X dengan ribuan cuitan bernada kritik yang menyoroti kegagalan sang pelatih membawa Garuda Nusantara berbicara banyak di kancah Asia. Indonesia datang ke Piala Asia U20 2025 dengan harapan besar. Di bawah arahan Indra Syafri, Timnas U20 diharapkan bisa menembus semifinal, yang berarti otomatis lolos ke Piala U20 2025. Namun, hasil yang didapat justru jauh dari ekspektasi. Timnas U20 tampil buruk sejak laga pertama. Mereka kalah telemu 3 dari Iran U20 di matchday pembuka. Lini belakang yang rapuh dan serangan yang tumpul membuat Indonesia kesulitan menghadapi lawan. Di laga kedua melawan Uzbekistan, harapan untuk bangkit pupus setelah kalah 1-3. Lagi-lagi, kelemahan dalam mengantisipasi bola mati dan transisi bertahan menjadi momok bagi Garuda Nusantara. Dua kekalahan ini memastikan Indonesia gagal melangkah ke perempat final. Lebih buruk lagi, mereka hanya mencetak 1 gol dan kebobolan 6 kali dalam 2 pertandingan. Fans kecewa minta Indra Syafri dipecat. Hasil buruk ini membuat publik murka. Fans Timnas Indonesia menilai Indra Syafri gagal memenuhi ekspektasi, terutama setelah ia diberikan kebebasan penuh dalam membangun tim ini. Di media sosial, ribuan komentar bernada kekecewaan membanjiri unggahan PSSI. Banyak yang menilai Indra Syafri bukan pelatih yang tepat untuk membawa Indonesia bersaing di level Asia. Indra Syafri mungkin bagus di level ASEAN, tapi untuk Asia, jauh. Timnas U20 nggak ada progres, mainnya monoton. Saatnya PSSI cari pelatih yang lebih kompeten, tulis akun Indofootball. Banyak yang membandingkan situasi ini dengan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mampu meningkatkan kualitas Timnas Indonesia secara signifikan dalam 4 tahun kepemimpinannya, sebelum akhirnya dipecat PSSI pada awal 2025. Lucu, Shin Tae-yong yang sudah kasih perubahan besar malah dipecat. Sekarang Indra Syafri gagal total tapi masih dipertahankan. Di mana logikanya? Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa Timnas Indonesia berkembang pesat sejak 2020. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Senior berhasil lolos ke babak 19 besar Piala Asia 2003 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sementara itu, Timnas U23 juga berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 2024 dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun, pada Januari 2025, PSI memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong dengan alasan ingin mencari pelatih yang lebih sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia. Kini, publik mempertanyakan keputusan tersebut. Jika Shin Tae-yong yang telah membawa banyak perubahan bisa dipecat, mengapa Indra Syafri yang gagal di Piala Asia U20 justru masih dipertahankan? Esti bawa kita ke level Asia, tapi malah didepak. Sekarang Indra Syafri gagal lolos dari fase grup Piala Asia U20 dan masih aman. Ada apa dengan PSSI? Tulis kun Bola Indonesia. Apa langkah PSSI selanjutnya? Hingga kini PSSI belum memberikan pernyataan resmi mengenai masa depan Indra Syafri. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengisyaratkan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Timnas U20. Dalam sebuah wawancara, Erick menegaskan bahwa hasil di Piala Asia U20 2025 jauh dari harapan. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil keputusan terbaik demi kemajuan sepak bola Indonesia. Namun pertanyaannya tetap sama, apakah PSSI berani mengambil langkah tegas dengan memecat Indra Syafri sebagaimana mereka melakukan terhadap Shin Tae-yong? Jika Indra Syafri akhirnya dipecat, beberapa nama sudah mulai disebut-sebut sebagai kandidat pengganti. Salah satunya adalah Winston Bogarde, mantan asisten pelatih Patrick Kluivert di Adana Demirspor. Selain itu, beberapa pelatih lokal seperti Rahmat Darmawan dan Fakhri Husaini juga masuk dalam radar PSSI. Kegagalan di Piala Asia U20 2025 menunjukkan bahwa Timnas Indonesia masih belum siap bersaing di level Asia. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari taktik, mental pemain, hingga kualitas individu. Keputusan mengenai masa depan Indra Syafri kini ada di tangan PSSI. Apakah mereka akan mempertahankan sang pelatih dan memberi kesempatan kedua, atau justru mengambil langkah drastis dengan mencari pelatih baru? Yang jelas, fans Timnas Indonesia sudah berbicara. Mereka ingin perubahan dan mereka ingin PSSI bertindak tegas. Sekarang semuanya tergantung pada PSSI. Apa pendapatmu? Haruskah PSSI memecat Indra Syafri atau memberinya kesempatan kedua?